إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Ma'asyiral muslimin, semua orang pasti menginginkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia yang lain. Barang siapa yang menginginkan tersebut, maka dia harus hendaklah bertawadhu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertawadhu. Mari kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, Nabi yang memiliki begitu banyak kemuliaan, begitu banyak keagungan, begitu banyak keistimewaan. Nabi yang dijuluki Al-Amin, Nabi yang dijuluki Habibuhu wa Khaliluhu, Nabi yang dijuluki Abduhu wa Rasuluhu. Bahkan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki Ulul Azmi minar Rusul. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau dijuluki Sayyidu Bani Adam Yaumal Qiyamah, tuannya keturunan anak Adam pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Saya adalah sayyid, tuan. Dalam bahasa Arab sayyid itu yang paling tinggi adalah Tuhan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "As-sayyidu huwallah." Dan derajat yang paling rendah adalah di bawahnya Tuhan, yaitu orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelahnya, wala fakhar. Aku tidak sombong dengan keagungan, aku tidak sombong dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki sifat tawadhu, sifat yang paling mulia daripada sifat-sifat yang lain. Seorang mukmin yang sejati tatkala mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala,
mendapatkan jabatan tinggi, mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan gelar yang tinggi, mendapatkan keturunan soleh dan solehah, maka dia harus tetap bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak ingin mendapatkan manfaat dari keutamaan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah definisi tentang tawadhu, dan tawadhu adalah lawan kata dari sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Yang dikatakan sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Yang kedua, orang yang meremehkan orang lain. Di sini jelas Nabi Muhammad SAW membuat sebuah pengertian dengan sangat jelas dan padat, yaitu yang pertama adalah melawan kebenaran. Dan ini inti dari kesombongan seorang hamba kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, tawadhu adalah menerima kebenaran. Inti dari tawadhu adalah menerima kebenaran. Menerima kebenaran dari siapapun itu. Apa yang dia bawakan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Qur'anul Karim, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, untuk menasihati kita, untuk memerintahkan kebaikan, untuk melarang kemungkaran, maka kita harus menerima dengan lapang dada. Karena itulah inti dari tawadhu. Ma'asyiral muslimin, semua manusia pasti salah, pasti lupa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun." Semua anak Adam itu pasti salah, dan orang yang baik, orang-orang yang salah yang terbaik adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dinasihati, tatkala disuruh untuk mengerjakan kebaikan, tatkala dilarang untuk kemaksiatan. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga manusia pasti salah, lupa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basharun mislukum ansa kama tansawun fa idza nasitu fadzakkiruni." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansawun, lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu, apabila saya lupa, fadzakkiruni, maka beritahulah kepadaku. Ma'asyiral muslimin, terlebih lagi jemaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita manusia yang jauh dari turunnya wahyu, yang jauh dari turunnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti banyak salah. Pasti banyak salah memahami Al-Qur'anul Karim, pasti banyak salah memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila ada orang yang menasihati kita dan kita menerima, itulah tanda dari tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah meremehkan manusia. Ini inti yang nomor 2, sifat sombong seorang terhadap seorang yang lain, terhadap orang yang lain. Maka juga inti tawadhu seorang dengan orang lain, maka dia tidak meremehkan manusia. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan tentang tawadhu, "Wa huwa an takhruj min baitika fala taltaki ahadan illa ra'aita lahu al-fadlu alayka innahu khairun minka." Engkau keluar dari rumah, kemudian engkau bertemu dengan seorang, dan engkau katakan pada dirimu bahwasanya dia lebih baik daripada diri kita sendiri. Itu adalah tawadhu,
antara manusia dengan manusia yang lain. Apabila ada orang yang lebih tua daripada kita, maka kita katakan kepada diri kita sendiri bahwasanya dia lebih baik karena amalnya lebih banyak, masuk Islamnya lebih dahulu, mengamalkan sunnah-sunnah lebih banyak, mengamalkan yang wajib lebih banyak. Maka apabila kita bertemu dengan orang yang lebih muda daripada kita, kita juga mengatakan pada diri kita sendiri bahwasanya dia lebih baik daripada kita. Karena apa? Karena dia tidak memiliki dosa yang lebih banyak daripada kita. Begitu juga pada saat kita bertemu dengan orang yang lebih alim, orang yang lebih alim daripada kita, maka kita katakan bahwasanya dia lebih mulia daripada kita karena ilmunya. Sama juga dengan apabila kita bertemu dengan orang yang lebih jahil, lebih bodoh daripada kita, maka kita katakan pada diri kita sendiri bahwasanya dia juga lebih baik karena kebodohan itu lebih baik daripada orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, "Fala yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Orang itu tidak akan masuk surga apabila di dalam hatinya ada benda yang paling kecil di muka bumi ini, yaitu sebuah kesombongan yang ada di dalam hatinya. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk tawadhu yang selain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berjalan dengan penuh adab dan sesuai dengan aturan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yamshuna alal ardi haunan." Di antara sifat hamba Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Di antara bentuk rendah hati kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ugal-ugalan, tidak ngebut-ngebutan yang menyebabkan kita celaka dan orang lain juga celaka. Di antaranya juga adalah mematuhi semua rambu-rambu lalu lintas, baik itu di jalan kecil, di jalan besar, bahkan juga di jalan tol. Semua dipatuhi, itulah tanda bahwasanya dia tawadhu. Kemudian juga tidak menyombongkan diri pada saat dia mengendarai kendaraan, walaupun kendaraannya mewah, tidak sombong, tidak angkuh, maka itu semua adalah bentuk tawadhu yang jarang orang bisa memahaminya. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah lemah lembut sesama kaum muslimin dan saling mencintai sama kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Dan berlaku lemah lembutlah, sopanlah terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Di antara sopan adalah sopan terhadap orang yang lebih tua, sopan terhadap orang yang lebih berilmu, dan juga menyayangi orang yang lebih muda dan orang yang tidak lebih berilmu. Inilah sedikit sebuah tentang ciri-ciri tawadhu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang perlu kita pahami dan kita amalkan, karena banyak kaum muslimin mengabaikan perintah ini. Maka ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa dia bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.